Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danis Farina, NIM 856606249. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Salut Mentari Muara Enim. Mata kuliah Praktikum IPA di SD. Halo semua, di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang sistem pencernaan makanan, yaitu pada pencernaan manusia. Di sini tujuannya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah struktur gambar dari sistem pencernaan, dan yang kedua ada alat-alat tulis. Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Organ utama meliputi yaitu di sini ada mulut. Mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan, letaknya meluas dari bibir sampai isthmus. Pausio, perbatasan mulut dan faring. Fungsi mulut ini mengunyah menggunakan gigi, serta dibantu lidah dan air liur. Dan yang kedua ada faring. Faring di sini berupa saluran berbentuk kerucut dari membran berotot dengan bagian melebar ke atas. Fungsinya sebagai menyalur ke esofagus. Esofagus ini saluran cerna setelah mulut dan faring. Fungsinya menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus. Terdapat gerakan peristaltik agar makanan dapat berjalan menuju lambung. Dan yang keempat, lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus kecil atau usus halus. Usus halus ini proses pencernaan dan absorpsi penyerapan zat makanan. Sebagian besar berlangsung proses metabolisme dibantu oleh enzim dari pankreas, alfa amilase, maltase, laktase, sukrase, glikosida, dan alfa daktinase. Dan selanjutnya di sini ada usus besar. Usus besar dengan cara varistaltik, pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Fungsinya penyerapan air dan elektrolit, garam dan glukosa selama proses pencernaan sekresi musim, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri. Dan yang ketujuh ada hati. Hati ini adalah saat makanan masuk ke tubuh, hati akan memproduksi cairan empedu untuk memecahkan lemak yang terdapat di lambung, memproses nutrisi untuk disalurkan ke sistem tubuh, dan menghasilkan kadar gula darah atau glukosa yang digunakan dalam sistem pencernaan. Fungsinya memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil atau usus halus. Yang selanjutnya ada empedu. Empedu di sini berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Dan selanjutnya ada pankreas.
Pankreas di sini berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Hormon bekerja membawa pesan kimiawi melalui darah. Dan yang berikutnya ada rektum. Rektum di sini adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum ini menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau yang ingin dibuang keluar, dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Dan yang terakhir di sini ada anus. Anus di sini adalah saluran pencernaan, organ yang membentuk saluran panjang sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 esfinkter anal. Anus dikelilingi oleh otot-otot esfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah saya dapat mengetahui lebih banyak fungsi tentang sistem pencernaan makanan melalui dari mulut sampai anus. Inilah praktikum yang telah saya lakukan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia.